Dan di tanggal 10-nya, wah ini yang akan membuat kita ingin berkurban nih. Ada satu ibadah yang kalau kita sedekah 10 miliar itu gak ada apa-apanya dengan ibadah di tanggal 10 ini, Pak. Apa itu? Ibadah menumpahkan darah hewan kurban. Subhanallah, tanggal 10. Jadi gak usah nanya lagi mana yang lebih baik, akikoh atau kurban, Ustadz. Ya kalau di hari raya kurban yang terbaik ya kurban, bukan akikoh. Ntar kenapa gak kemarin-kemarin nanyanya? Kenapa nanyanya pas 10 hari ke-10? Betul ya? Mari kita bacakan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Saya daripada kurban mau sedekah 1 miliar sajalah gitu. Ada orang yang beli kambing 3 juta harganya. Yang nyembelih kambing yang harganya 3 juta tadi lebih baik daripada yang sedekahnya 1 miliar. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat zuhur azakumullah, kita awali kajian kita pada siang hari ini dengan doa terlebih dahulu. Astaghfirullahalazim, tabarra'na min hawlina wa quwwatina wa ilmina waltaja'na ila hawlika wa quwwatika wa ilmika ya dhal quwwatil matin. 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilman walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tema kajian kita siang hari ini adalah semangat untuk berkurban. Mumpung belum datang hari hanya, kita berikan semangat terlebih dahulu. Siapa di sini yang sudah niat tahun hari raya Idul Kurban ini mau berkurban, angkat tangan. Kayaknya banyak yang sudah niat, tapi saya rendah hati Ustadz, nggak mau angkat tangan. Siapa yang tahun ini sudah niat pergi haji, angkat tangan. Keterlaluan kalau niat aja, enggak ya. Karena saat Nabi berada di medan tempur, ketika berada di medan tempur itu kata Nabi, ada sahabat kita di Madinah sekarang tidak bersama kita, tapi tidaklah kita melewati satu lembah, tidaklah kita berada di suatu tempat kecuali mereka bersama kita saat ini, walaupun jasad mereka ada di Madinah. Lalu para sahabat heran, bagaimana orang yang tidak ikut di medan tempur? Kata Nabi, sebenarnya mereka bersama kita. Sahabat bertanya, bagaimana bisa itu ya Rasulullah? Mereka bersama kita dengan niat mereka, tetapi mereka tidak bersama kita karena ada uzur syar'i yang membuat mereka tidak ikut bersama kita. Jadi tidak ikut tapi dapat pahala, subhanallah. Tidak haji tapi dapat pahala haji. Siapa yang tahun ini udah niat haji? Kan belum terjadi, niat aja sekarang. Subhanallah. Nah, di hari raya Idul Kurban ini mestinya semua kita paling tidak sudah berniat, tahun ini saya mau berkurban. Nah, sudah niat. Subhanallah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah menceritakan keadaan manusia, Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang keadaan manusia itu dengan menggunakan kata sumpah dan juga menggunakan kata penekanan, yaitu di surat Al-Asr. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa
وعملوا الصالحات. Allah bersumpah demi masa, kemudian setelah menggunakan kata demi yang menunjukkan sumpah, Allah juga menggunakan huruf yang menunjukkan penekanan. Sesungguhnya manusia itu di dalam kerugian. Jadi ketika Allah berbicara tentang keadaan manusia yang merugi, Allah menggunakan sumpah dan menggunakan huruf yang berarti penekanan. Nah, di antara banyak kerugian yang menimpa orang-orang yang beriman, karena insya Allah kita ini beriman semua, illal ladzina amanu, aman berarti iman. Karena itu yang menimpa kebanyakan orang yang beriman kerugiannya apa? Seringkali kita ini, termasuk yang di depan ini, seringkali melewatkan sebuah kesempatan untuk beramal. Kesempatan untuk beramal. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kerugian yang paling banyak melanda kita semuanya. Orang yang beriman. Udah beriman alhamdulillah, tapi ada kerugian sekali lagi yang sering menimpa kita. Apa itu? Kita seringkali menyia-nyiakan peluang untuk beramal soleh. Habis Ramadan Nabi bersabda, siapa yang puasa Syawal 6 hari setelah Ramadan, maka seolah-olah dia berpuasa sepanjang 1 tahun lamanya. 6 hari berpuasa selama 1 tahun pahalanya. Banyak yang menyia-nyiakan tidak beramal 6 hari setelah Ramadan. Musim haji datang, banyak orang-orang yang memiliki kemampuan ganti mobil, nambah mobil, tetapi dia tidak pernah berpikir untuk bisa pergi haji. Belanja yang 300 jutaan bisa, tapi haji nggak mampu. Padahal kalau 300 juta berangkat tahun ini, bahkan 200 juta bisa berangkat tahun ini dengan pintu-pintu yang tidak reguler tentunya. Pahala baca Quran 1 hurufnya sama dengan 10 kebaikan. Lebih banyak orang yang sibuk baca WA dibandingkan dengan baca Quran. Bayangkan. Inilah kerugian yang paling banyak menimpa orang-orang yang beriman. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah saat ajal kita datang, orang-orang yang seringkali menyia-nyiakan kesempatan beramal inilah kemudian meminta kepada Allah untuk ditangguhkan ajalnya. Nah, jadi semua orang yang seringkali menyia-nyiakan kesempatan beramal, merekalah nanti ketika ajal datang minta kepada Allah, ya Allah tangguhkan usiaku. Beri aku waktu barang sebentar saja ya Allah. Untuk apa? Untuk beramal, untuk bersedekah. Allah berfirman di dalam surat Al-Munafiqun, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Surat Al-Munafiqun. Kata Allah, berinfaklah dari apa yang Allah rezekikan kepada kalian sebelum datang kepada kalian kematian. Lalu orang yang didatangi kematian ini berkata, laula akhartani, ya Allah berikan aku tangguh, berikan aku kesempatan sebentar saja ya Allah. Untuk apa? Fa'as-saddaqa, untuk bersedekah. Jadi
sebelum hari kematian itu datang dan kita menyesal, maka marilah kita jangan sia-siakan kesempatan untuk beramal itu. Makanya dalam hadis Nabi disebutkan rebut 5 perkara sebelum 5 perkara. Ada 5 kesempatan untuk beramal kata Nabi. Kalau sudah hilang, udah susah. Apa itu? Muda sebelum tua. Terus kaya sebelum miskin. Terus sehat sebelum sakit. Lapang sebelum sempit. Dan menarik, Allah menyebutkan, Nabi menyebutkan 5 keadaan baik kita. Gunakan ini sebelum datang 5 keadaan yang tidak kita harapkan. Para ulama mengatakan, jika saat ada 5 keadaan baik ini kita tidak memberikan yang terbaik, maka lebih tidak mungkin lagi kita akan baik di saat kita mendapatkan 5 keadaan yang tidak kita harapkan. Subhanallah. Maka rebut ya kesempatan baik itu, jangan disia-siakan karena akan menyesal kata Nabi. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di depan kita sebentar lagi ada kesempatan untuk beramal yang sangat luar biasa. Saya akan bacakan Al-Quran maupun hadis yang menunjukkan di depan kita ini, mungkin hitungannya tinggal beberapa hari lagi, ada 10 hari yang Allah bersumpah dengan 10 ini. Wal fajr walayalin ashr. Tuh, surat Al-Fajr. Demi waktu subuh. Allah bersumpah dengan waktu subuh, kita tidur di waktu subuh. Subhanallah. Walayalin ashr, demi 10 hari atau 10 malam. Tafsirnya di dalam tafsir 10 hari itu bisa 10 hari akhir Ramadan. Ada 10 hari Zulhijjah, ada 10 hari Muharram. Dan orang-orang soleh Pak, orang-orang takwa adalah orang-orang yang menghargai, mengagungkan apa yang Allah agungkan. Jadi kalau kita menganggap biasa apa yang Allah agungkan, wah itu berarti bukan orang yang bertakwa. Allah berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah dan hari raya kurban, 10 hari Zulhijjah adalah yang diagungkan oleh Allah. Kata Allah, siapa yang mengagungkannya, siapa yang menjadikan hari-hari itu hari-hari spesial, itu tanda bahwa hatinya ada takwa. Makanya kalau orang bertakwa, insya Allah berkurban. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah bukan darahnya, bukan dagingnya, yang sampai kepada Allah takwanya. Itu artinya apa? Orang yang bertakwa cirinya kemungkinan besar dia paling tidak pasti sudah berniat untuk berkorban. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti kita lihat insyaallah, mudah-mudahan setelah ceramah ini semuanya mau berkorban. Amin. Semuanya dimudahkan untuk berkorban. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, jadi ada 10 hari yang agung Pak. 10 hari terakhir Ramadan, 10 hari awal Muharram, dan 10 awal Zulhijjah. Jadi kalau Bapak baca surat Al-Fajr ayat 2, demi 10 hari walayalin ashr, karena dalam bahasa Arab layal itu bisa diartikan hari. Demi 10 hari Allah bersumpah, ini berarti demi 10 hari Zulhijjah.
Mari kita lihat dari hadis seperti apa keagungannya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Ma min ayyamin al-'amalu shalih fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil 'ashr." Tidak ada hari yang amal soleh lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari yang 10, maksudnya 10 awal Zulhijjah. Tidak ada hari yang amal soleh dicintai oleh Allah, paling dicintai, melebihi amal soleh yang dilakukan di 10 hari Zulhijjah. Berarti kalau kita ingin tahu apakah kita dicintai oleh Allah atau tidak, kita lihat nih 10 awal Zulhijjah, apakah kita mengisinya dengan amal-amal soleh. Tidak ada hari yang amal soleh lebih Allah cintai dibandingkan amal soleh yang dilakukan di 10 awal Zulhijjah, 1 sampai dengan 10. Kemudian sahabat bertanya, "Walal jihad fisabilillah?" Tidak juga jihad Rasulullah. Jihad pun kalah nilainya di sisi Allah dibandingkan dengan amalan yang dilakukan di 10 awal Zulhijjah. Jadi kalau jihadnya di medan perang, berjihad tapi tidak dilakukan di 10 awal Zulhijjah, ada orang yang bersedekah di 10 awal Zulhijjah, ini yang bersedekah ini lebih dicintai oleh Allah daripada jihad. Kira-kira orang-orang model kita ini, peluang untuk pergi jihad di medan tempur sana, peluangnya besar atau kecil? Udah ngaku aja kecil. Orang jihad mau dengar taklim aja matanya udah 5 watt. Betul atau tidak? Ke kantor sebentar aja pulang udah kerokan. Mau jihad bagaimana tuh? Sholat kita di Indonesia ini, saya pikir sholat kita di Indonesia ini udah jago banget kalau 15 menit. Untuk setiap sholat wajib rata-rata 10 menit, nggak sampai 10 menit. Tapi itu kita coba lihat betapa tidak sabarnya kita. Jadi peluang kita untuk bisa mendapatkan pahala jihad kecil, tapi ada peluang kita untuk mendapatkan pahala lebih dari jihad. Yaitu apa? Ketika kita melakukan amal soleh di 10 awal Zulhijjah. Tidak ada amalan yang lebih Allah cintai melebihi amalan yang dilakukan di 10 awal Zulhijjah, kata Nabi. Bagaimana dengan jihad ya Rasulullah? Jihad pun kalah, kata Nabi, kecuali seorang yang berjihad dengan harta dan jiwanya, kata Nabi, lantas dia tidak pernah kembali, artinya dia meninggal dan hartanya dirampas, baru, kata Nabi. Tapi kalau orang ini pulang walaupun cacat seumur hidup, walaupun matanya hilang, telinganya hilang, masih hidup, masih lebih baik amalan yang dilakukan di 10 awal Zulhijjah. Luar biasa jemaah sekalian. Gimana? Tertarik? Di depan kita ini ya sebentar lagi, tinggal nunggu beberapa hari lagi, kita akan menemukan hari terbaik, itu adalah 10 awal Zulhijjah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berarti dari tanggal 1 sampai tanggal 9 ini amalan apa? Apa saja amalan? Ya sholat tahajud di sana lebih utama daripada jihad. Apa saja amalan 1 sampai 9? Ya puasa lebih utama dibandingkan jihad. Silaturahim ya, lebih baik daripada jihad 1 sampai tanggal 9. Subhanallah. Dan kalau kita takwa, nggak mungkin ini kita tidak catat dalam kalender kita. Tanggal 9 Zulhijjah saya mau puasa Arafah, udah masuk agenda. Betul? Saya mau puasa dari 1 sampai 9. Wah, itu lebih utama lagi. Tapi kalau tidak bisa, jangan sampai tanggal 9-nya tidak puasa. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan di tanggal 10-nya, wah ini yang akan membuat kita ingin berkorban nih. Ada satu ibadah yang kalau kita sedekah 10 miliar itu gak ada apa-apanya dengan ibadah di tanggal 10 ini, Pak. Apa itu? Ibadah menumpahkan darah hewan kurban.
Nah, subhanallah, tanggal 10. Jadi gak usah nanya lagi mana yang lebih baik, akikoh atau kurban Ustadz. Ya kalau di hari raya kurban yang terbaik ya kurban, bukan akikoh. Ntar kenapa gak kemarin-kemarin nanyanya? Kenapa nanyanya pas 10 hari ke-10? Betul ya? Mari kita bacakan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Saya daripada kurban mau sedekah 1 miliar sajalah gitu. Ada orang yang beli kambing 3 juta harganya. Yang nyembelih kambing yang harganya 3 juta tadi lebih baik daripada yang sedekahnya 1 miliar. Ustadz nggak logis. Agama ini pakai dalil, bukan pakai masuk akal nggak tidak masuk akal. Agama ini adalah apa yang dikatakan Allah, apa yang dikatakan Rasulnya. Mari kita bacakan hadisnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ma'amila banu Adam yauman nahri amalan ahabba ila Allah azza wa jalla min hiraqati damin. Tidak ada satu amalan manusia pada hari kurban tanggal 10. Ya, tentu hari raya kurban itu utamanya tanggal 10. Kalau nggak bisa tanggal 10, 11, 12, 13. Ya. Tidak ada amalan yang Allah lebih cintai pada hari raya kurban melebihi menumpahkan darah hewan kurban. Oh, ini paling dicintai. Gimana kalau sedekah 1 miliar Ustaz hari raya kurban? Bagus. Cuma menyembelih hewan kurban itu lebih dicintai oleh Allah. Kata siapa? Bukan kata saya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba aja tadi mestinya tanggal 9 sedekah 1 miliar. 9 Zulhijjah. Tanggal 8 sedekah 1 miliar, monggo. Ya. Tapi tanggal 10-nya kata Nabi, tidak ada amalan yang lebih Allah cintai melebihi menumpahkan darah hewan kurban, menyembelih hewan kurban. Mari kita lanjutkan hadisnya. Wa innahu la ya'ti yaumal qiyamah biquruniha wa azlafiha wa ash'ariha. Sesungguhnya hewan kurban nanti akan datang pada hari kiamat dengan tanduknya, dengan kulitnya, dengan rambutnya dan bulu-bulunya. Subhanallah. Nanti berapa coba jumlah bulu hewan yang kita sembelih itu? Berapa? Hah? Coba mau hitung gimana? Mau 1 miliar tadi? 1 miliar masih bisa dihitung nggak? Kalau bulu hewan korban nggak bisa dihitung. Bahwa hewan nanti akan datang kata Rasulullah SAW dengan tanduknya, kulitnya, bulunya, rambutnya, semuanya akan datang nanti akan memberikan syafaat, akan membela kita. Subhanallah. Dan yang menarik, perhatikan jamaah sekalian, hadisnya ini menarik sekali. Kita seringkali baca hadis itu lewat-lewat aja. Pas kita lihat subhanallah alangkah agungnya. Kata Nabi, wa inna dama la yaqa'u minallahi azza wa jalla bimakanin qabla an yaqa'a 'alal ardi fatibu biha nafsan. Sesungguhnya darahnya lebih cepat sampai kepada Allah daripada sampainya darah itu ke tanah. Berapa coba? Nempel kan tanah itu. Set gitu. Tapi ternyata lebih sampai kepada Allah duluan dibandingkan sampai ke tanah. Kalau begitu kira-kira mustajab nggak? Diterima nggak? Dan seluruh organ tubuh yang ada di hewan itu semuanya nanti akan didatangkan untuk memberikan pembelaan kepada kita semuanya, untuk menjadi pahala bagi kita semuanya. Subhanallah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu di hari itu tidak ada yang bisa menolong kita, tidak ada yang bisa memberikan syafaat kepada kita, tidak ada yang bisa membela kita illa may ya'zanillah illa biiznillah man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Tidak ada yang bisa membela, tidak ada yang bisa memberikan penolong kecuali yang diizinkan Allah.
Dan hewan yang kita sembelih itu diizinkan Allah untuk membela kita di hari kiamat nanti. Subhanallah. Hewan itu akan bicara, ya Allah, kami telah disembelih oleh mereka karenamu ya Allah. Selamatkan dia, tolonglah dia. Begitu cepatnya dan dahsyatnya pembelaan Allah, tapi kita melupakan dan menyia-nyiakan kesempatan ini. Hadis tadi sudah sangat cukup jamaah sekalian untuk memotivasi kita berkurban. Sekarang, apa hukum menyembelih kurban itu? Apa hukum berkurban? Para ulama berbeda pendapat. Tapi menurut Imam Abu Hanifah hukumnya wajib. Menurut Imam Abu Hanifah. Tapi mayoritas ulama mengatakan sunnah muakkadah, makruh bagi yang mampu lalu tidak berkorban. Makanya sebagian ulama itu bahkan mengatakan boleh berhutang asalkan ada keyakinan bisa membayarnya. Saya kalau ngutang beli hewan kurban, saya yakin 2 bulan 3 bulan saya bisa bayarnya. Maka sebagian ulama mengatakan nggak apa-apa berhutang. Subhanallah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Imam Sufyan Ats-Tsauri menceritakan bahwa Abu Hatim berutang untuk membeli seekor unta. Ketika ditanya, "Mengapa kok sampai berhutang?" Beliau menjawab, "Karena saya mendengar Allah berfirman, lakum fiha khair," surat Al-Hajj ayat 36. Kamu akan memperoleh kebaikan yang banyak pada hewan kurban itu. Subhanallah. Siapa yang ngasih kita rezeki? Hah? Siapa yang ngasih kita rezeki? Allah. Kira-kira kalau kita berkurban untuk Allah, apakah tidak akan Allah ganti? Pasti Allah ganti. Dia yang ngasih rezeki kepada kita selama ini. Tidak mungkin kita mengorbankan untuk Allah lalu Allah tidak ganti, tidak mungkin. Imam Syafi'i, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, berkata, ukuran mampu berkurban itu, kata beliau, adalah ketika seseorang mampu menafkahi keluarganya sampai hari terakhir tasyrik. Jadi 11, 12, 13, kalau dia bisa menafkahi keluarganya sampai hari ke-13, berarti dia mampu berkurban, kata Imam Syafi'i. Subhanallah. Kira-kira kita berapa hari mampu menafkahi keluarga? Setahun mampu insyaallah? Berarti mampu kita untuk berkurban. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapa di sini yang cuma mampu menafkahi keluarganya cuma 1 minggu, angkat tangan? Lebih semua. Berarti di sini semuanya mampu. Lalu mengapa kebanyakan kita tidak berkurban? Ini jawabannya. Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Emang kamu tuh pencinta dunia? Itu jawabannya tuh. Itu bukan kata saya ya. Bukan kata saya. Itu surat apa? Al-Qiyamah. Al-Qiyamah. Kalla bal tuhibbunal ajilah. Enggak mau kurban bukan enggak mampu, tapi kamu cinta dunia. Wa tadharunal akhirah. Kamu meremehkan akhirat. Kamu tuh suka yang instan. Kamu tuh suka yang nampak. Kamu tuh suka yang cepat-cepat. Kalau yang pahala-pahala nggak open kamu. Tapi kalau ada pembagian uang 100.000 di masjid bagi yang sholat jamaah, rame masjid. Ada nggak yang begitu? Halo? Nih, kira-kira nih, kalau HP antum rusak, kira-kira apa yang antum lakukan? Rusak, udah nggak bisa diperbaiki. Apa yang akan dilakukan? Katanya nggak punya duit untuk kurban. Berapa HP baru? 3 juta. Ada nggak kambing yang di bawah 3 juta? Kalau demikian tidak berkorban karena apa? Bal tuhibbunal ajilah. Emang tuh budak dunia, cinta dunia. Halo. Berasa ditampol hari ini. Emang sengaja? Biarin. Baik.
Siapa di sini yang punya mobil, angkat tangan. Yang punya mobil, mobil pribadi. Di sini orang rendah hati semua ya. Ada di belakang. Pak, kalau ban mobil Bapak tiba-tiba, semoga Allah melindungi. Bannya bukan bocor, robek, Pak. Kira-kira apa yang akan Bapak lakukan? Lem biru, Pak, lempar beli yang baru. Berapa harganya ban itu? Bridgestone, Dunlop. Berapa, Pak, satunya? Mobil 2,2. Berapa? Ring 19 itu. Coba 4 ban, ganti semua. Berkorban, bilangnya nggak punya duit. Renovasi rumah, ya garasinya direnov, ganti kanopi, ganti besi, selalu saja ada duit. Kalau rumahnya bocor, selalu saja ada duit untuk bayar tukang. Kita selalu saja ada duit untuk urusan dunia, tapi selalu bilang nggak punya duit kalau untuk akhirat. Kalla bal tuhibbunal ajil. Padahal Allah cuma meminta 2.500.000 untuk membuktikan cintamu kepadanya. Tidak kau beri? Berarti kau tidak mencintai Allah. Karena kau tidak mencintai Allah, Allah pun tidak mencintaimu. Rupanya orang ini lupa bahwa sifat dunia ini sementara. Iya kan? Mobil dia akan dia tinggal, rumah dia akan dia tinggal. Rupanya dia lupa. Istri anak-anaknya pasti dia akan tinggal. Semuanya akan dia tinggal. Yang akan dia bawa cuma apa? Ini dia penyakit kita. Terakhir jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Maka kata Nabi, fatibu biha nafsan, bersemangatlah untuk beribadah. Saya akan menutup tema ini dengan Nabi Ibrahim itu diperintahkan Allah untuk apa? Menyembelih siapa? Menyembelih anaknya. Ada berapa anaknya? Waktu diperintahkan menyembelih? Satu-satunya. Berapa usia Nabi Ibrahim pada saat itu? Usia yang secara medis gak akan bisa punya anak lagi. Nabi Ibrahim disuruh nyembelih anaknya, dia lakukan. Kita disuruh menyembelih uang 2,5 juta, 3 juta, lalu kita tidak lakukan. Apa arti salawatmu kepada Nabi Ibrahim itu? Apa arti syahadatmu kepada Allah itu? Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, kita tidak tahu, jangan-jangan ini kesempatan terakhir bagi kita untuk berkorban. Kalau dulu saya kalau melihat yang muda-muda begini nih, insya Allah masih panjang umur. Dulu, betul nggak? Tapi hari ini jamaah sekalian, bahkan terkadang yang muda lebih dulu daripada yang tua. Pulanglah ke kampung. Dulu kalau kita pulang kampung, banyak ketemu orang tua. Sekarang sih jarang ketemu orang tua. Rata-rata anak muda semua. Kenapa? Karena di zaman now ini jarang orang hidupnya sampai tua. Belum tua sudah mati. Dan kalau itu terjadi, maka kita termasuk orang-orang yang menyesal, orang-orang yang merugi, karena diberikan kesempatan untuk beramal, diberikan kemampuan untuk beramal lalu tidak beramal. Karena kita tidak pernah menyesali satu perbuatan yang tidak kita lakukan karena kita tidak mampu. Nggak akan nyesel. Ya, kita akan menyesal. Ada peluang beramal, mampu beramal, tapi kita tidak beramal. Karena itu saya mengajak, ayo kita berkorban dan upayakan kurban kita itu bermanfaat untuk orang-orang yang dekat dengan sekitar kita, lingkungan kita. Ya, mudah-mudahan kita semuanya dimurahkan rezeki, dibanyakkan rezekinya. Mudah-mudahan hati kita diberikan kelapangan oleh Allah untuk kemudian berkurban di hari raya kurban ini. Mari kita tutup dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, subhanakallahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.